Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Kak Ian. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita mengenai bilangan pecahan. Tetapi sebelumnya, dukung channel saya dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Kali ini kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita, yaitu mengenai matematika SD dengan materi pecahan, dengan subbab operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan, bagian 2. Perkalian pecahan biasa, contohnya, yang pertama, 5/8 dikali 2/8 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang, serta penyebut dengan penyebut. Sehingga cara kita mengerjakannya yaitu 5 dikali 2, hasilnya 10. Kemudian 8 dikali 8, hasilnya 64. Sehingga hasil perkalian pecahan biasa ini adalah 10/64. Soal nomor 2, 4/6 dikali 1/6 sama dengan titik-titik-titik. Cara mengerjakannya, kita kalikan pembilangnya yaitu 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian penyebut dikali penyebut yaitu 6 dikali 6 sama dengan 36. Sehingga hasilnya 4/36. Soal yang ketiga, 6/8 dikali 5/7 sama dengan titik-titik-titik. Kita kalikan pembilangnya, 6 kali 5 sama dengan 30, lalu kita kalikan penyebutnya, 8 kali 7 sama dengan 56, sehingga hasilnya 30/56. Soal nomor 4, 3/8 dikali 12/15 sama dengan titik-titik-titik. Kita kalikan pembilangnya, 3 kali 12 sama dengan 36, dan penyebutnya 8 kali 15 sama dengan 120. Sehingga hasil perkaliannya 36/120. Kita lanjutkan, perkalian pecahan campuran. Contohnya, 1 2/5 dikali 1 1/5 sama dengan titik-titik-titik. Ya, kita tulis ulang soalnya. Yang perlu kalian ingat, untuk pecahan campuran, jika ingin kita kali, pecahan campuran ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa sudah pernah kakak bahas dalam video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengubah bentuk pecahan. Kalian bisa cek di video tersebut. Ya. Kita lihat, 1 2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/5. Kemudian kita kali, pecahan 1 1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Baru kita hitung pembilangnya yaitu 7 kali 6 sama dengan 42 dan penyebutnya 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian kita perhatikan, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita harus ubah menjadi pecahan campuran. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran juga pernah kakak bahas di video pembelajaran sebelumnya. Jadi kalian bisa cek di video pembelajaran tersebut. Pecahan biasa ini kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/17/25. Sehingga jawabannya adalah 1/17/25. Soal yang kedua, 2 3/4 dikali 1 1/3 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis soalnya, kemudian kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya, pecahan yang ini berubah menjadi 11/4 dikali, kita ubah juga menjadi 4/3, sama dengan kita kalikan penyebutnya dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, sehingga hasilnya 44/12. Kemudian pecahan biasa ini kita ubah kembali menjadi pecahan campuran menjadi 38/12.
Sehingga hasilnya 38/12. Soal yang ketiga, 1/4 dikali 2 3/5 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis, kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 5/4, kita kali, kita ubah juga menjadi pecahan biasa, menjadi 13/5. Kita hitung dengan cara dikali penyebutnya dan dikali pembilangnya sehingga hasilnya 65/20. Kemudian kita ubah kembali pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran sehingga menjadi 35/20. Sehingga hasilnya 35/20. Soal yang keempat, 1/6 dikali 6 1/2 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis soalnya terlebih dahulu, kemudian kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, 7/6, kita kalikan, kemudian kita ubah juga menjadi pecahan biasa, 13/2, kemudian kita kalikan pembilangnya, kita kalikan penyebutnya sehingga hasilnya 91/12. Kemudian kita ubah kembali menjadi pecahan campuran sehingga bentuknya menjadi 77/12. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Contohnya, 4/1/2 dikali 1/4 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis soalnya lagi. Kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, menjadi 9/2 dikali, karena pecahan 1/4 sudah merupakan pecahan biasa, sehingga tidak perlu kita ubah, kita cukup tulis kembali menjadi 1/4. Kemudian kita kalikan pembilangnya, 9 kali 1 sama dengan 9, 2 kali 4 sama dengan 8. Sehingga bentuknya 9/8. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran lagi, menjadi 1/8. Soal nomor 2, 2/3 dikali 2, 2/10 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis ulang soalnya. Pecahan yang pertama berbentuk pecahan biasa sehingga tidak perlu kita ubah, kita tulis kembali 2/3 dikali, pecahan yang ini kita ubah menjadi pecahan biasa sehingga bentuknya menjadi 22/10. Sama dengan, kita hitung pembilangnya, hasilnya 44, kemudian penyebutnya hasilnya 30. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 1/14/30. Soal yang ketiga, 1/3/6 dikali 5/6 sama dengan titik-titik-titik. Ya, kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, bentuknya menjadi 9/6 dikali, pecahan ini cukup kita tulis kembali 5/6, kemudian kita kalikan hasilnya 45/36. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran kembali menjadi 19/36. Soal yang keempat, 2/5 dikali 3 1/7 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis ulang, kemudian kita tulis kembali pecahan biasa ini, 2/5, kemudian kita kali, kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, menjadi 22/7, kita kalikan hasilnya 44/35. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran, bentuknya 19/35. Pembagian pecahan biasa. Contoh, soal yang pertama, 5/8 dibagi 2/8 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis ulang bentuk pembagiannya. Yang perlu kalian perhatikan, jika dalam pembagian pecahan biasa, tanda bagi nanti perlu kita ubah menjadi tanda kali dengan cara bilangan pecahan yang terletak di belakang tanda bagi kita balik posisinya antara penyebut dengan pembilang. Seperti ini. Bilangan yang depan kita tulis kembali 5/8, kemudian tandanya kita ubah menjadi perkalian dengan cara bilangan pecahan yang belakang kita balik posisinya menjadi 8/2. Ya, sampai di sini bisa dipahami.
Kemudian kita kalikan hasilnya menjadi 40/16. Kemudian kita ubah menjadi pecahan campuran, bentuknya menjadi 28/16. Soal yang kedua, 5/6 dibagi 4/6 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis kembali. Pecahan yang depan kita tulis kembali 5/6. Kita ubah tandanya menjadi perkalian. Kita balik pecahan yang kedua menjadi 6/4. Kemudian kita kalikan hasilnya 30/24. Kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 16/24. Soal yang ketiga, 6/8 dibagi 5/7 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis ulang pecahan yang pertama 6/8. Kita ganti operasinya menjadi perkalian. Kita balik posisi pecahan yang kedua menjadi 7/5. Kemudian kita kalikan hasilnya menjadi 42/40. Lalu kita ubah bentuknya menjadi pecahan campuran kembali menjadi 1/2/40. Soal yang keempat, 3/8 dibagi 12/15 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis lagi, pecahan yang pertama 3/8, kita ubah operasinya menjadi perkalian. Kemudian kita balik pecahan yang kedua menjadi 15/12. Kemudian kita hitung perkaliannya menjadi 45/96. Yang perlu kalian perhatikan, jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, tidak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Sehingga 45/96 itu adalah hasil akhirnya. Ya, kita lanjutkan. Pembagian pecahan campuran. Ya, contohnya 1/2/5 dibagi 1/5 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis ulang. Langkah pertama, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa seperti tadi. Menjadi 7/5, operasinya masih pembagian, kemudian kita ubah menjadi 6/5. Sampai di sini, baru kita ubah tanda pembagiannya menjadi tanda perkalian dengan cara yang tadi. Yaitu 7/5 kita tulis ulang. Tandanya kita ganti perkalian, kemudian pecahan yang kedua kita balik posisinya menjadi 5/6. Baru kita hitung hasil perkaliannya yaitu 35/30. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 15/30. Soal yang kedua, 2/3/4 dibagi 1/1/3 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis soalnya, kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, menjadi 11/4. Operasinya masih pembagian. Kita ubah juga menjadi pecahan biasa, menjadi 4/3. Kemudian kita ubah bentuk operasinya menjadi perkalian dengan cara pecahan yang pertama kita tulis kembali 11/4. Kita kalikan, pecahan yang kedua kita ubah menjadi 3/4. Sama dengan hasil perkaliannya 33/16. Langkah terakhir kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 21/6. Pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Contohnya, 4/1/3 dibagi 1/4 sama dengan titik-titik-titik. Kita tulis soalnya kembali. Kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, menjadi 13/3. Tandanya masih pembagian. Pecahan yang kedua ini karena bentuknya pecahan biasa, kita tulis kembali. Ya. Baru kita ganti menjadi perkalian dengan cara pecahan biasa kita tulis kembali. Kemudian kita kali, pecahan yang kedua kita balik posisinya menjadi 4/1. Kemudian kita kalikan hasilnya 52/3. Langkah terakhir kita ubah menjadi pecahan campuran hasilnya 17/1/3.
Soal yang kedua, 2/3 dibagi 2/10 sama dengan titik, titik, titik. Kita tulis kembali soalnya. Kemudian kita tulis kembali pecahan biasanya, 2/3, tandanya masih pembagian. Kemudian pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 22/10. Lalu kita ubah bentuk operasinya menjadi perkalian. Dengan cara pecahan yang depan kita tulis kembali 2/3. Kita kalikan, pecahan yang kedua kita balik posisinya menjadi 10/22. Kemudian kita kalikan hasilnya 20/66. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka tidak perlu kita ubah menjadi pecahan campuran. Sehingga hasil akhirnya yaitu 20/66. Perkalian pecahan desimal. Contohnya, soal yang pertama, 0,5 dikali 0,6 sama dengan titik, titik, titik. Cara mengerjakannya, ya, kita ubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Saya ulangi, kita ubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Caranya sudah pernah saya bahas di video pembelajaran kita mengenai mengubah bentuk pecahan. Bisa kalian cek kembali video saya. Yang pertama, 0,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 5/10. Kita kalikan. 0,6 kita ubah menjadi 6/10. Kemudian kita hitung hasil perkaliannya yaitu 30/100. Kemudian kita ubah kembali pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara silahkan kamu cek di video pembelajaran saya mengenai mengubah bentuk pecahan. Ya, 30/100 kita ubah menjadi pecahan desimal yaitu menjadi 0,3. Sehingga hasilnya 0,3. Soal yang kedua, 2,8 dikali 0,5 sama dengan titik, titik, titik. Cara mengerjakannya, kita tulis ulang soalnya, kemudian kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 2,8 kita ubah menjadi 28/10. Kita kalikan, 0,5 kita ubah menjadi 5/10. Kemudian kita hitung hasil perkaliannya yaitu 140/100. Kemudian kita ubah kembali menjadi pecahan desimal yaitu 1,4. Pembagian pecahan desimal contohnya soal yang pertama 0,5 dibagi 0,6 sama dengan titik, titik, titik. Cara mengerjakannya kita tulis ulang soalnya, kemudian kita ubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa seperti tadi. 0,5 kita ubah menjadi 5/10 dibagi 0,6 kita ubah menjadi 6/10. Kemudian tanda pembagian kita ubah menjadi tanda perkalian dengan cara pecahan yang pertama tulis tetap, pecahan yang kedua kita balik. Sehingga bentuknya menjadi 5/10 kita tulis kembali, kita kalikan, 6/10 kita balik menjadi 10/6. Kemudian kita hitung hasilnya 50/60. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5/6. Karena 5/6 itu pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, sehingga tidak perlu kita ubah menjadi pecahan campuran. Sehingga jawabannya yaitu 5/6. Soal yang kedua, 2,8 ditambah 0,5 sama dengan titik, titik, titik. Caranya, kita tulis kembali, kemudian kita ubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 2,8 menjadi 28/10. Kita bagi 0,5 menjadi 5/10. Kemudian kita ganti operasinya menjadi perkalian dengan cara 28/10 kita tulis kembali. Kita ganti menjadi perkalian. 5/10 kita balik posisinya menjadi 10/5. Kemudian kita hitung hasil perkaliannya yaitu 280/50. Kemudian kita sederhanakan menjadi 28/5. Baru kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 53/5.
Perkalian pecahan persen, contohnya 50% dikali 20%, untuk pecahan persen tidak bisa kita langsung kalikan, akan tetapi perlu kita ubah pecahan persen ini menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya dalam materi mengubah bentuk pecahan. Silahkan cek. Kita tulis kembali soalnya, kemudian kita ubah pecahannya 50% menjadi 50/100. Kita kali 20% menjadi 20/100. Baru kita kalikan 50 kali 20 hasilnya 1000, 100 kali 100 hasilnya 10.000. Sehingga pecahannya menjadi 1000/10.000. Kemudian kita ubah menjadi pecahan desimal terlebih dahulu menjadi 0,1. Baru kita ubah menjadi pecahan persen menjadi 10%. Sehingga hasilnya 10%. Soal yang kedua, 76% dikali 12% sama dengan titik-titik-titik. Kita ubah 76% menjadi 76/100. 12% menjadi 12/100. Kita kalikan hasilnya 912/10.000. Kita ubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,0912. Kita ubah juga menjadi pecahan persen menjadi 9,12%. Pembagian pecahan persen. Contohnya, soal yang pertama 50% dibagi 20%. Ya, kita ubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. 50% menjadi 50/100, kita bagi. 20% menjadi 20/100. Kemudian kita ganti tanda pembagian menjadi tanda perkalian dengan cara seperti tadi. 50/100 kita tulis ulang, tandanya kita ganti perkalian. Pecahan yang kedua kita balik posisinya menjadi 100/20. Baru kita hitung hasilnya 5.000/2000. Kemudian kita sederhanakan menjadi 5/2. Baru kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 21/2. Sehingga hasilnya 21/2. Soal nomor 2, 76% dibagi 12% sama dengan titik-titik-titik. Kita ubah pecahan persennya menjadi 76/100 dan 12/100. Kemudian kita ganti operasinya menjadi perkalian. 76/100 kita tulis kembali. Kita kalikan. 12/100 kita balik menjadi 100/12. Kemudian kita kalikan hasilnya 7.600/1200. Kemudian kita sederhanakan menjadi 76/12. Baru kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 64/12. Ya, sampai di sini video pembahasan kita mengenai operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Dukung channel saya dengan cara pencet tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari channel saya. Serta berikan komentar di kolom komentar. Tekan tombol like jika kalian menyukai video pembelajaran ini. Dan share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dan sampai bertemu lagi pada video pembelajaran bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.